waktu ditanya sama Allah, alastu birabbikum, itu Allah sudah menunjukkan tanda-tandanya kepada kita, tapi kita melupakan semua tanda itu. Betul? Nah, kalau Bapak Ibu lupa sampai mati, tidak ditebus lagi, maka kita mati dalam keadaan punya utang. Utang yang paling besar manusia adalah tidak tahu jati dirinya. Kamu menyembuhkan orang buta sejak dari lahir, dan orang yang berpenyakit kulit dengan seizinku, dan di waktu kamu menghidupkan orang mati dengan seizinku. Dulu kita waktu belajar agama pernah diajarin kan 3 mujizat Nabi Isa, betul? 1 menyembuhkan penyakit buta, betul-betul buta yang ini. Menyembuhkan penyakit kulit, kurap, panu, kudis, gitu kan? Gitu. Lalu menghidupkan orang mati, benar-benar orang mati dihidupkan lagi tuh sama Isa. Bukan. Bahkan di Quran surat Ali Imran tidak spesifik bicara Isa kan? Ternyata semua rasul tugasnya 3 ini. Tapi Quran surat Al-Maidah ini spesifik berbicara 3 ini khusus kepada Nabi Isa. Maka ditanya sama Allah, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Ketika ditanya apakah aku ini Tuhanmu, yes, engkau adalah Tuhanku. Kita ini pernah terbuka. Maka Allah bilang, bagaimana kamu menjadi tertutup? Kemudian wa antum tutla alaikum ayatullah, padahal tanda-tanda Allah telah disampaikan kepada kamu. Sudah disampaikan? Sudah. Kan waktu ditanya sama Allah, alastu birabbikum, itu Allah sudah menunjukkan tanda-tandanya kepada kita, tapi kita melupakan semua tanda itu. Betul? Nah, kalau Bapak Ibu lupa sampai mati, tidak ditebus lagi, maka kita mati dalam keadaan punya utang. Utang yang paling besar manusia adalah tidak tahu jati dirinya. Pelan-pelan ya ngajinya supaya jelas ya. Perlu bahasa Arabnya aja atau Indonesianya? Tuh kan perlu Indonesia. Saya pikir pakai bahasa Arab udah ngerti. Ya lanjut ya. Bagaimana kamu menjadi tertutup padahal tanda-tanda Allah telah disampaikan kepadamu? Clear? Oke. Untuk siapa ayat ini? Untuk kalian. Jangan buat orang lain ngaji itu. Buat saya gitu. Ya. Nah. Dan utusannya pun berada di tengah-tengah kamu. Bahkan utusannya pun berada di tengah-tengah kamu, kata Allah. Kok nggak sadar? Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, siapa yang berpegang teguh kepada Allah? Yang sudah tahu lagi Allahnya, yang sudah kembali lagi kepada Allahnya, baru bisa berpegang teguh pada Allah. Yang belum kembali mah berpegang teguh pada harta, pada jabatan. Sampai kapan kalian begitu? Ini kajian mahal Bapak Ibu, mahal, saking mahalnya gak usah bayar. Maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Keren ayatnya ya. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dengarkan kajian-kajian saya tentang siratal mustaqim, sudah sangat banyak. Clear sampai sini? Oke. Lanjut dulu. Ini Al-Maidah surat 5 ayat 110 ya. Mau saya bacakan Arabnya atau Indonesianya? Saya kasih pilihan. Oh Indonesianya aja. Ya udah kalau gitu saya lanjutkan baca Indonesianya. Ingatlah ketika Allah mengatakan, hai Isa putra Maryam. Ya, perhatikan ya. Isa putra Maryam. Jadi Isa dan Maryam itu bisa syariat, bisa hakikat. Isa secara syariat ya memang pernah ada
nabi namanya Nabi Isa. Maryam secara syariat pernah ada seorang ibu yang melahirkan Isa, namanya Siti Maryam. Itu syariat. Tapi Isa dan Maryam bisa juga dipandang secara hakikat. Isa itu adalah jiwa, Maryam itu tubuh. Jadi Maryam melahirkan Isa, berarti tubuh ini bisa melahirkan diri-diri sejati kita. Itu hakikat. Karena Quran itu dalam, banyak simbolik-simboliknya. Mau syariat, mau hakikat? Ya dua-duanya. Ya, mau pisang sudah dibuka atau dengan kulitnya? Iya, kalau sudah dibuka kan jijik. Betul nggak? Jangan pernah menyepelekan kulit. Ya, mau lotek dikasih pakai tangan atau dibungkus pakai daun. Tuh, dua-duanya ya. Awas, ada syariat, ada hakikat. Ada thariqat, ada ma'rifat, harus semua satu kesatuan. Yuk kita lihat ayat ini. Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Saya tidak akan terlalu dalam membahas ayat ini karena ini sangat dalam sekali hakikatnya. Tetapi saya akan sesuaikan ayat ini dengan Quran surat Ali Imran yang saya bahas tadi. Oke? Karena waktu kita terbatas. Nanti di lain kali kalau kedewasaan kalian sudah sampai, baru saya sampaikan. Ini saya nggak mau bahas terlalu dalam. Kenapa? Saya tahu kalian tuh vibrasinya belum cukup untuk menerima lebih dalam lagi. Maaf ya, bukan merendahkan ya. Maaf, kalian dari tatapan matanya kelihatan. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Dan di waktu aku mengajar kamu kitab, hikmah, Taurat, dan Injil. Dan di waktu kamu membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku. Diceritakan lagi di sini. Diceritakan lagi tadi, ya. Diceritakan lagi tadi, kan dibuat jadi burung sama. Nah ternyata sebelum Tuhan berbicara kitab, hikmah, Taurat, Injil, itu dibentuk dulu. Menjadi burung dulu, berarti kan diizinkan tuh terbang dulu. Awas, ini bahasa simbolik. Berarti mendaki ke alam-alam yang tinggi. Jadi kalau gitu, kitab, hikmah, Taurat, Injil adanya di alam tinggi, alam rendah. Nah, jadi ini hidangan langit nih. Sebelum diberi hidangan langit itu harus dibentuk dulu jadi burung. Berarti terbang? Terbang. Lanjut dulu. Tapi dengan seizinku ya. Kemudian kamu meniup kepadanya. Kamu meniup kepadanya. Jelas sekali ayatnya. Jadi Isa itu meniup kepadanya, kepada burung. Sehingga burungnya bisa terbang. Lalu, kamu menyembuhkan orang buta sejak dari lahir. Dan orang yang berpenyakit kulit dengan seizinku. Dan di waktu kamu menghidupkan orang mati dengan seizinku. Dulu kita waktu belajar agama pernah diajarin kan 3 mujizat Nabi Isa. Betul? 1 menyembuhkan penyakit buta. Betul-betul buta yang ini. Menyembuhkan penyakit kulit, kurap, panu, kudis, gitu kan? Itu. Lalu menghidupkan orang mati. Benar-benar orang mati dihidupkan lagi tuh sama Isa. Bukan. Bahkan di Quran surat Ali Imran tidak spesifik bicara Isa kan. Ternyata semua rasul tugasnya ya 3 ini. Tapi Quran surat Al-Maidah ini spesifik berbicara 3 ini khusus kepada Nabi Isa. Clear? Clear? Nih, ada kata burung? Ada. Ya? Berarti harus terbang? Harus. Bapak Ibu selama ini sudah terbang belum? Makanya. Coba lihat Pasar Baru Bandung dari beca. Pusing nggak? Coba lihat Pasar Baru dari atas, terbang dari pesawat. Ternyata pas seret-seret itu cuma di depannya aja.
Pas seret-seret ya. Ternyata berdesak-desakan tuh cuma di depannya aja. Di belakangnya mah masih lega. Masih ada gede bage, masih lega kene Bandung teh, seur kene sawah. Tiluhur mah. Betul? Makanya melihat dari bawah sempit, melihat dari atas luas. Kenapa kita disuruh terbang? Supaya kita bisa menyaksikan pemandangan lebih atas dari ketinggian. Makanya lihat, orang yang sempit ilmunya gampang menyalahkan. Tapi orang yang sudah terbang di ketinggian, banyak ilmunya, dia punya sudut pandang yang lebih luas lagi. Dia tidak berani menghukumi orang lain. Paham sampai sini? Nih, yang suka usil pada orang lain nih. Itu karena belum terbang. Kasihan dia merangkak terus. Ya, makanya yang suka terbang, yang suka merangkak itu dalam bahasa biologi namanya hilet. Paham ya? Makanya ulat itu harus melakukan transformasi. Maka dia masuk dulu puasa jadi kepompong. Setelah itu keluar jadi kupu-kupu yang indah, terbang. Dia mengalami transformasi. Dulu jadi ulat, makanannya yang kotor-kotor, jalannya merangkak, namanya ulat. Dan setelah dia terbang namanya ganti jadi kupu-kupu. Bahkan setelah terbang ada lagunya, kupu-kupu yang lucu. Dan sampai sekarang saya tidak menemukan lagu ulat-ulat yang lucu. Sampai sini ngerti? Ya. Jadi apa pesan yang mau sampaikan pada Bapak Ibu? Perhatikan saya. Jadi dua ayat ini Quran surat Al-Imran bicara tentang burung. Quran surat Al-Maidah bicara tentang burung. Jadi kalau kita ingin menyembuhkan 3 penyakit, buta, mata kolbu, penyakit kulit, dan kematian kesadaran, 2 ayat ini menyarankan kepada kita, cobalah kamu mencoba jalan lain, yaitu jalan mendaki. Tetapi untuk mendaki harus pakai sayap, harus terbang. Disitulah Bapak Ibu perlu bimbingan seseorang yang bisa menerbangkan kita. Paham sampai sini? Ada nggak ayat Quran yang sia-sia? Nggak ada. Quran itu keren Bapak Ibu. Nah ini kita udah nyentuh bagian dalam nih sedikit ya. Keperawanannya sedang kita sentuh ini. Oke. Ini gambar apa Bapak Ibu? Jadi kalau Nabi Muhammad bicara buruk dalam tradisi Arab, ternyata leluhur kita di Nusantara sudah bicara lebih awal sebelum Nabi Muhammad. Mereka sudah bicara tentang burung. Makanya di Quran ada burung hudhud. Betul nggak? Itu. Tapi kita nggak paham selama ini. Pergi ke Candi Borobudur, ada relief, ada orang yang minta-minta, nggak ngerti siapa orang ini. Itu Bani Israel. Dia sedang minta-minta. Makanya orang yang mencari ilmu, jika perlu kamu harus mengemis pada seorang guru. Itu permulaan relief Candi Borobudur tuh minta-minta. Dan itu adalah para pencari. Jika perlu, kalau kita bertemu dengan seorang guru yang bisa menyembuhkan dari 3 penyakit itu, kamu harus minta-minta, mengemis. Makanya di perjalanan relief Borobudur itu ada jadi burungnya, ada jari ini, jari itu. Kalau saya cerita itu banyak. Dan Bapak Ibu harus pergi ke sana didampingi saya. Gak didampingi saya, pusing, kalian cuma foto-foto aja. Makanya pernah saya bawa rombongan ke sana. Ayah, sudah 10 kali saya ke sini, baru ngerti cerita relief Borobudur, luar biasa, sampai pada nangis. Mau diantar saya ke sana? Bayar. Ya bayar kan, ke sana kan harus pakai kereta, pakai pesawat, pakai mobil, gratisan aja. Ini gambar apa Bapak Ibu? Ini saya spesial nih, di atas judulnya apa? Manuk dadali. Makanya di kita sudah ada tradisi. Hebat leluhur kita di Nusantara ini. Jadi ada irisan dengan Quran. Makanya saya kagum ya kalau membaca budaya, keluhuran
Peradaban yang dicapai oleh leluhur kita itu luar biasa. Cuman sayang sekali, semua simbol-simbol kuno, simbol-simbol purba yang ditinggalkan leluhur kita, kita tidak bisa membacanya. Ada Gunung Padang di Cianjur, ada Candi Borobudur di Jogja, di Magelang, ada Candi Prambanan, ada Candi Boko, ada piramid di Mesir. Tapi semua tidak ada, sedikit sekali yang bisa membaca simbol-simbol itu. Bayangkan leluhur kita itu saking sayangnya kepada kita, perjalanan mereka dalam mencapai hidangan dari langit itu disimbolkan dalam berbagai macam simbol. Sayang kita tidak mengerti, apalagi ada konspirasi yang membelokkan sejarah itu supaya kita menjadi manusia-manusia yang dangkal, tidak berpikir, jadi robot. Disuruh itu, suruh ini, mau aja melakukan walaupun tidak ada manfaatnya. Gambar apa Bapak Ibu? Burung, ya. Manuk dadal itu bahasa Sunda. Bahasa Indonesianya burung Garuda. Namanya terang. Dedeh ting ya. Makanya coba liriknya perhatikan. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Bahasa Indonesianya terbang, melesat tinggi, jauh dalam kekosongan. Awas ya, ini bukan cerita fisik. Ini cerita perjalanan spiritual. Jadi kalau kita sudah bisa terbang ke alam yang tinggi untuk meraih bintang-bintang di langit yang terdekat, masuk ke alam-alam yang tinggi, kita ambil itu hidangan langit itu. Jiwa kita menjadi bernutrisi. Ini cita-cita saya di kelahiran saya ini. Saya melihat kebangkitan spiritual di Nusantara ini. Kembali kita pelajari semua simbol-simbol yang disampaikan leluhur kita. Banyak yang nyanyi lagu ini tapi nggak sadar. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meber kenjang-jangna bangun taya karingrang. Merentangkan sayapnya, tampil tanpa keraguan. Makanya orang-orang yang sudah menyatu dengan alam tinggi tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan. Hakul yakin, isbatul yakin. Mantap imannya. Gak kaleng-kaleng. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meber kenjang-jangna bangun taya karingrang. Suku narang goas rejeng pamatuk nangeluk, ngepak mega barihi bernat tarik nyuruh. Ini bahasa Sunda. Tarik nyuruh tuh kayak konkod. Kakinya panjang, paruhnya melengkung. Paruhnya melengkung, ini simbol. Melengkung paruhnya. Melengkung. Nih paruh harus melengkung. Makanya kalau mau ngomong, pikirkan dulu. Ngepak mega bari hiberna tarik nyuruwuk, menyongsong awan sambil terbang dengan cepat. Digambarkan